kita harus minta tolong nih ke Allah supaya tidak jadi pengecut, tidak jadi penakut. Bukhl, apa bukhl? Bakhil, pelit, koret, kedekut, buntut kasir katanya ya, cap jahe. Apa bu? Merek hese ya ngasih itu. Bakhil ini termasuk perbuatan fahsya, keji. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan, menakut-nakutimu dengan kemiskinan, kefakiran, dan menyuruhmu berbuat fahsya, keji, yaitu kikir. Makanya orang-orang pelit itu tidak bisa masuk wilayah takwa, karena takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dara, orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi orang-orang yang pelit itu hidupnya pasti tidak bahagia, tidak bahagia, tidak tenang, jauh dari pertolongan Allah, dan tidak mulia. Itu doanya. Lalu apa penutupnya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hutang, kita berlindung kepada Allah supaya tidak ngutang. Utang itu penderitaan siang malam. Utang itu membuat kita mudah berbohong. Hutang itu membuat kita mudah mengingkari janji. Hutang itu membuat dunia ini sempit pagi siang malam. Kalau Allah mencukupi kita, kita tidak berhutang. Kita akan diuji dengan kelapangan dan kesempitan. Hati-hati, sekarang ada namanya pay letter. Pelet ini ha? Itu utang, membuat gampang, ngitung jadi gampang. Oh ini bisa dicicil sekian, bayarnya nanti. Memangnya nanti pasti punya uang? Nggak ada jaminan saya akan punya uang minggu depan sekian, bulan depan sekian. Emang kita bisa memastikan? Tapi saya bekal punya buat bayarnya. Tapi saudara tidak punya umurnya. Maut sebelum bayar, tersandera diri kita. Rasulullah SAW ketika ada salah satu sahabatnya wafat, ditanyakan apakah beliau ini punya hutang. Yang ditanya punya hutang atau tidak. Ya punya. Kalau gitu silakan sholatkan. Rasulullah tidak menyolatkan. Ini adalah salah satu cara mendidik. Akhirnya para sahabat patungan dilunasi, Rasulullah mengimami. Bukan berarti Rasul tidak mau menyolatkan, tapi ini mendidik supaya jangan sampai mati meninggalkan hutang. Gajah mati meninggalkan keluarganya. Jadi ini kalau terlalu serius begini, harimau mati meninggalkan belang. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi begitulah sahabatku sekalian, doa, senang doa tuh. Saya nggak hafal doa-doa yang tadi, bagaimana ya? Hafalkan, iya kan? Masa nggak hafal mau langsung jadi ingat kalau nggak ngapalin? Usahakan doa itu ikut hati kita, jangan cuman kunyam-kunyem. Doa kita kan waktu lagi sholat begitu.
Allah maha sabar melihat kita kunyam-kunyam gak jelas gitu. Padahal kita tidak pernah minta ke orang secepat itu. Ibu udah pernah minta sesuatu ke suami dengan kecepatan doa Rabbi Firli? Masih minta duit buat makan di mana? Suami langsung bawa obat nyamuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo doa itu zikrullah. Laisa syai'un akrama, tidak sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala minad doa. Makin banyak doa, makin disukai Allah. Tidak akan pernah bosan Allah mendengar dan mengabulkan, bahkan Allah menyukainya. Masya Allah. Rugi orang yang tidak berdoa. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, lanjut, silakan. Mungkin dari ngiknok, irge, silakan. Oh teman-teman, kita akan jumpa jadi hari Ahad itu kalau subuh di Masjid Al-Hakim di BSD. Bagi teman-teman yang BSD sekitarnya, sholat subuh dan kajian dan ditayangkan. Lalu jam 8-nya di Al-Azhar, Masjid Asy-Syarif namanya, sama di BSD juga, 8 sampai 9. Lalu berangkat ke Istiqlal. Di Istiqlal kebagian jam 10 lewat 10 sampai menjelang duhur, insyaallah. Ayo ajak teman-teman ke sana. Memang alhamdulillah yang hadir Allah takdirkan banyak. Silakan, ada pertanyaan. Bismillah. Izinlah dari TikTok ada yang bertanya. AA kalau terjerumus lagi ke hutang, sudah punya hutang tapi terjerumus lagi ke hutang jika jurang yang sama, bagaimana A? Bayar. Ada lagi yang lainnya? Atulah, utang tuh macam-macam ya. Ada kepet, utang kepepet ya. Ada utang konsumtif. Sebetulnya nggak perlu-perlu amat. Misalkan ibu perlu bedak, dempul dan pernis misal. Padahal usia misalkan sudah, maaf ya, saya nggak boleh nyebutin umur yang udah 60-an, tapi ingin nenek glowing misal ya. Awas, ampun nih, maaf ya Bu ya. Saling menyikut. Ibu tadi pakai pernis saya ya. Udahlah, jangan diribetkan. Harus nyicil pernis 36 bulan. Ini nggak ada pentingnya sama sekali. Saya pengen beli rumah, tapi saya nggak punya uangnya. Ya tuh minta ke Allah. Jangan memaksakan diri sehingga hidup menderita karena cicilan. Tidak wajib punya rumah itu, dan bukan tanda kesuksesan punya rumah. Yang wajib tuh punya rumah di sorga. Jangan sampai kita kesiksa oleh cicilan. Ada tuh katanya di kompleknya itu semua punya mobil, dia tidak punya mobil. Akhirnya memaksakan diri, ini cerita lama, memaksakan diri beli mobil minibus mantan angkot, nyicil, dicat ulang jadi kelihatan casingnya bagus, tapi namanya juga sudah kerja super keras dan sudah uzur. Jadi dibuka pintu miring, di starter aki habis, itu jadi stres. Udahlah, jangan bagai
banyak gaya. Jangan diperbudak gaya sampai banyak hutang. Mau apa? Gak apa-apa, kita tampil apa adanya, yang penting gak ngutang. Tapi ini saya ngutang darurat, ibu saya ke rumah sakit, minta ke Allah supaya dilunasin. Sebesar apapun hutang, kalau Allah lunasi pasti lunas. Sekecil apapun hutang, kalau Allah tidak tolong tidak akan lunas. Berbaik sangka kepada Allah, Allah melunasi. Doa yang banyak, perbaiki sholat, tahajudnya merintih ke Allah. Ya Allah, kalau belum bisa doa yang pakai doa-doa lunas utang, minta aja, ya Allah saya tidak mau punya utang, saya tidak mau mewariskan utang kepada anak-anak saya. Minta, Allah dengar kok. Perbaiki sholat, tetap bersedekah. Saya aja ngutang, sedekah kan tidak harus pakai uang melulu. Tenaga sapu masjid, pungut sampah, bersihin got, tolong cuci mukena, khidmat di masjid, gosek-gosek WC, lillahi ta'ala, niatkan sedekah. Perkataan baik sedekah, nolong orang sedekah, menunjukkan jalan sedekah, mungut sampah sedekah, wajah cerah sedekah. Itu Allah suka. Apalagi baca Quran. Semakin banyak baca Quran, semakin dimudahkan urusan. Itu rumus. Sepanjang baca Quran tidak meninggalkan kewajiban, saya mau baca Quran sepanjang hari, jadi duhur gimana, saya lewatin aja. Salah. Tetap harus ibadah sesuai aturan, tetap harus bekerja, tetap harus ngurus keluarga, dan ditambah Quran. Ingat ya hadirin, Allah tahu saya nggak sempat baca Quran, sempat tidak lihat online, itu sih sempat ya, karena saya perlu belanja, sok walah kuma ibu. Banyak orang yang nggak sempat baca Quran tapi sempat browsing macam-macam, ya kan, apa namanya, scrolling berjam-jam. Dia tidak sempat baca Quran tapi hobinya berjam-jam. Saya tidak sempat baca Quran karena saya sibuk, pada sepedahan 2 jam, lari 2 jam. Maksudnya larinya tidak terlalu lama, tapi makannya yang lama. Maaf. Jangan ngomong nggak punya waktu buat baca Quran. Saya sibuk mana dengan Rasulullah SAW? Jawab. Sibukan Rasul, bukan Rasulullah. Banyak baca Quran. Mau lunas utang, banyak tobat, istighfar, banjiri dengan air mata tobat. Ampun ya Allah, ampun, saya ini ahli maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah saya ya Allah, Engkau sudah tahu ahli maksiat. Aku zina mata, pikiran, mulut, tubuh ini, Allah tahu apapun. Bongkar, minta ampunan, karena musibah itu diundang oleh dosa, dan obatnya tobat. Musibah datang karena dosa, musibah dihilangkan oleh Allah syariatnya dengan tobat. Lanjut.